semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang relationship. Tepatnya yaitu hal apa yang dia sembunyikan dari kamu gitu. Jadi hal apa yang entah sengaja atau tidak sengaja tidak diceritakan kepadamu gitu. Dia siapa? Ya dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya, ketika kalian pertama kali membaca judul dari video saya. Orang itulah yang nantinya akan terbaca di sini. Jadi hal apakah yang masih belum bisa atau memang tidak bisa dia ceritakan kepadamu gitu. Oke, langsung saja. Seperti biasa nantinya akan ada 3 tebaran. Teman-teman silahkan memilih salah satu. Ada tebaran 1, dan 2, dan tebaran ke-3. Ada pile 1, pile 2, dan pile ke-3. Silakan memilih menurut intuisi kalian, menurut suara hati kalian, manakah yang sekiranya merupakan pile kalian, mana yang paling menarik hati kalian dari pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke, jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Oke, sekarang kita langsung menuju ke tebaran pertama. Jadi hal apa yang dia sembunyikan, yang dia belum bisa ceritakan kepada teman-teman di tebaran pertama. Aku kagum dengan petunjuk luar biasa yang diberikan kepadaku. Mari kita lihat detailnya tentang apa. Jadi sebenarnya ada nggak sih yang dia sembunyikan dari kamu gitu, yang dia belum bisa ceritakan, atau mungkin dia butuh bantuan tapi dia nggak tahu harus cerita dari mana gitu. 1. Oke. Ada tower. Satu lagi, Three of Cup. Ada the tower dan Three of Cup. Jadi kalau saya lihat di sini hal yang dia sembunyikan dari kamu, hal yang belum bisa dia ceritakan dari kamu adalah tentang hubungan dia di masa lalu gitu. Jadi dia pernah berhubungan dengan seseorang, bisa kekasih, bisa teman, bisa relasi kerja, bisa keluarganya, bisa orang asing. Intinya dia pernah memiliki masalah dengan seseorang di masa lalunya. Dia pernah berkonflik dengan seseorang di masa lalunya, di mana konflik ini, masalah ini belum bisa diceritakan kepada kamu, atau memang sengaja tidak diceritakan kepada kamu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat konfliknya ini cukup berpengaruh buat kehidupan dia saat ini. Jadi konflik besar yang sangat mempengaruhi dia saat ini gitu. Jadi suatu masalah yang membentuk dia di hari ini. Nah, mungkin bisa juga dia cerita ke kamu, tapi dia hanya cerita garis besarnya aja. Dia tidak menceritakan detailnya atau hal-hal penting atau ya detail-detail kecil tidak dia ceritakan kepadamu, karena mungkin dia merasa satu, malu bisa, yang kedua dia nggak pengen, dia sendiri nggak mau nginget-nginget itu juga bisa, atau juga memang dia takut kamunya gimana, kamunya marah atau kamunya kecewa, jadi dia sengaja tidak menceritakan masalah ini kepada kamu gitu. Sebenarnya sih di saat ini dia sudah pulih dari masalah itu. Intinya masalah itu sudah nggak terlalu mengganggu dia gitu sebenarnya saat ini gitu. Cuman pengaruhnya, efeknya tuh masih terkenang banget gitu di pikirannya. Dia masih sangat mengingat jelas masalah itu.
tapi justru itu tidak dia ceritakan ke kamu. Bisa juga karena takut kamu khawatir, takut kamu cemas, atau mungkin takut kamu marah, takut kamu memberikan penilaian yang tidak baik kepadanya, makanya dia sengaja menyembunyikan itu dari kamu. Dia sengaja menutup rapat-rapat masalah itu dari kamu. Kalaupun dia ceritakan, kamu gak sengaja tahu gitu ya, terus dia ceritakan, ya dia hanya menceritakan garis besarnya aja, sedangkan detail kecilnya dia akan menutupi itu dari kamu gitu. Meskipun masalah itu sebenarnya memiliki pengaruh besar di dalam hidupnya, atau mungkin menimbulkan mental block buat dia saat ini gitu, tapi dia berusaha menutupi itu dari kamu, tidak menceritakan. Ya dia yang ditunjukkan ke kamu sih dia baik-baik aja, nggak ada masalah gitu, padahal dia masalah itu masih berbekas atau masih memberikan kesan mendalam di pikirannya saat ini gitu. Meskipun masalah itu saat ini udah selesai, dia sudah menyelesaikan masalah itu, sudah nggak terbawa lagi di kehidupan ini, cuman apa ya, kesannya gitu loh, pengaruhnya tuh masih ada, masih inget gitu, dia masih inget banget dengan konflik yang terjadi, setiap detailnya dia masih ingat gitu. Ini bisa konflik dengan pasangan, bisa pasangan dia di masa lalu maksudnya, atau konflik dengan keluarganya, juga bisa konflik dengan rekan kerjanya, konflik dengan teman mainnya, bisa. Intinya adalah suatu masalah dengan orang lain, di mana masalah itu sangat memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya dan tidak diceritakan ke kamu karena dia takut kamu marah, takut kamunya jadi cemas, takut kamunya malah menghakimi dia, atau malu juga bisa. Jadi dia berusaha menutup rapat-rapat masalah itu. Jadi mungkin ini menjadi salah satu masa lalunya yang dia tutup dari kamu, yang tidak dia ceritakan ke kamu, entah sengaja atau nggak sengaja, tapi dia pengennya ya udah kita jalani yang ada sekarang, nggak usah bahas-bahas masalah ini. Dia sendiri ingin melupakan masalah ini gitu, ingin melupakan karena dia belum bisa lupa gitu, makanya dia nggak pengen ngebahas-bahas lagi, dia nggak mau cerita ke kamu dengan harapan dia juga bisa melupakan konflik ini. Begitu. Hal yang disembunyikan atau hal yang tidak diceritakan oleh orang-orang yang dikenal atau orang-orang yang dekat dengan teman-teman yang memilih tebaran 1. Oke? Sekarang kita akan menuju ke tebaran kedua. Hola, kita sampai ke tebaran kedua. Kita lihat ini tentang apa. Aku tidak perlu takut dengan ketakutanku. Aku bisa menggunakan ketakutan itu untuk semakin dekat dengan kebaikan atau cinta kasih. Jadi hal apa sih yang disembunyikan olehnya untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua? Di sini ada Six of Swords dan apa ini? Six of Wands. Oke, ada Six of Swords dan Six of Wands. Jadi hal yang tidak diceritakan olehnya, hal yang dia tutupi dari kamu, saat ini terlihat dia sedang mengusahakan sesuatu, dia sedang mempersiapkan sesuatu, dia sedang berjuang untuk suatu hal yang tidak dia ceritakan kepada kamu gitu. Suatu hal ini bisa tentang dia menata masa depannya, dia sedang berusaha keras menyelesaikan studinya, dia sedang berusaha keras mungkin tentang material things, misalnya sedang berusaha beli rumah, sedang berusaha beli kendaraan, sedang berusaha beli properti. Intinya dia sedang mempersiapkan atau mengusahakan sesuatu demi kebaikan, yang tentunya demi suatu hal yang tidak diceritakan ke kamu. Alasannya ya dia takut nanti iya kalau berhasil, kalau gagal udah terlanjur cerita gitu, bisa juga. Atau takut kamunya nanti malah mengganggu prosesnya juga bisa. Atau dia memang pengen bikin surprise buat kamu juga bisa. Jadi
misalnya gini nih, dia kerja gitu, kamu tahu kalau dia sedang kerja gitu, tapi ternyata kondisi pekerjaannya itu tidak seperti yang kamu bayangkan gitu. Ternyata kondisi pekerjaannya itu jauh lebih berat yang dibandingkan yang dia ceritakan ke kamu gitu. Tapi dia nggak mau cerita karena ya mungkin nggak mau bikin kamu khawatir gitu, atau dia nggak mau menunjukkan sisi lemahnya, bisa juga. Jadi dia berusaha untuk terlihat kuat di depanmu, dia berusaha untuk menunjukkan baik-baiknya aja, dia berusaha untuk kelihatan oke-oke aja di depan kamu. Jadi dia nggak mau nunjukin usahanya, nggak mau nunjukin perjuangannya, nggak mau nunjukin kerja kerasnya, berharap kamu taunya tuh yang baik-baiknya aja, berharap kamu tahu nanti waktu udah berhasil aja. Di perjalanannya, di prosesnya, di usahanya, dia nggak pengen cerita ke kamu, dia nggak mau kamu khawatir, bisa juga ya. Intinya adalah saat ini dia yang dikenal atau yang dekat dengan teman-teman yang memilih tebaran kedua, hal yang dia sembunyikan adalah usahanya untuk suatu hal, usahanya untuk memperjuangkan suatu hal. Jadi dia punya cita-cita, dia punya target, dia sedang punya project, dan dia sedang mengusahakan itu, tapi itu tidak diceritakan ke teman-teman yang memilih tebaran kedua. Alasannya bisa macam-macam seperti yang saya sebutkan tadi, tapi intinya dalam perjalanannya, dalam prosesnya, dia nggak mau cerita. Mungkin nanti dia akan cerita kalau udah berhasil, kalau udah goal, kalau udah finish, dia baru akan cerita. Nah, perjuangannya ini, perjalanannya ini dia nggak mau cerita ke kalian gitu. Nah, untuk teman-teman di tebaran kedua, alangkah baiknya kalau kalian bisa mendukung usahanya ini dengan tidak terlalu overthinking, tidak terlalu mencurigai dia gitu. Dia pun juga sedang memperjuangkan yang terbaik untuk masa depannya, untuk masa depan kalian gitu. Jadi supaya dia mau lebih terbuka kepada kalian, ya kalian jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu mengganggu juga. Intinya dukung dia, support dia dengan cara terbaik yang kalian bisa gitu. Karena sebenarnya di sini kelihatan bahwa dia sedang berjuang gitu. Nah, perjuangannya inilah yang gak dia ceritakan ke kamu begitu. Itu tadi dia hal yang tidak diceritakan olehnya untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke tebaran ketiga. Oke, kita sampai di tebaran ketiga. Jadi hal apa yang disembunyikan darimu, hal apa yang tidak diceritakan darimu oleh orang-orang yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Oke, di tebaran ketiga ini ada apa ini? Manifestasi yang sejati sebenarnya didukung oleh pelayanan dan cinta kasih. Oke, kita lihat. Ada Knight of Cup dan satu lagi The Magician. Knight of Cup, The Magician. Nah, hal yang disembunyikan olehnya darimu untuk teman-teman yang memilih tebaran terakhir adalah jadi dia ini nampaknya pernah membuat suatu kesalahan di dalam usahanya. Jadi dia pernah gagal atau dia pernah membuat suatu kesalahan yang cukup mengganggu pikirannya. Bisa kesalahan di dalam karirnya, kesalahan di dalam hubungan dia dengan seseorang, kesalahan dalam relasi dia udah ya tadi ya. Jadi kesalahan dalam karir, kesalahan dalam studi, kesalahan dalam relationship dia, entah love life, entah social relationship. Intinya dia pernah membuat suatu kesalahan yang cukup mengganggu pikirannya gitu. Nah, kesalahan ini tidak dia ceritakan darimu, tetapi dia berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi dia berusaha bagaimana supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali di saat ini, entah di dalam hubungan kalian, entah di dalam karirnya saat ini. Jadi dia benar-benar
evaluasi diri, dia melakukan perbaikan diri supaya kesalahan itu tidak lagi terulang gitu. Karena sebenarnya dia juga nggak mau kesalahan itu terjadi gitu, kesalahan yang tidak diharapkan. Tapi ya somehow kan dalam perjalanan kita pasti ada kesalahan yang tidak kita sengaja, kesalahan yang kita sendiri juga nggak mau itu terjadi gitu. Nah itulah yang terjadi padanya gitu. Dia membuat kesalahan yang tidak dia inginkan dan itu sangat mengganggu pikirannya. Oleh karena itu saat ini dia sedang berusaha bagaimana supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Dia sedang mengevaluasi kinerjanya, dia sedang mengevaluasi dirinya sendiri supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya dia tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, kesalahan yang pernah dia perbuat ini tidak dia ceritakan dari kamu, tidak dia ceritakan kepadamu karena macam-macam alasannya. Karena dia pun juga berusaha, karena dia mikirnya dia udah berusaha memperbaiki, makanya dia nggak mau cerita. Atau mungkin dia malu juga bisa, dia tensin juga bisa, dia gengsi makanya nggak mau cerita. Atau bisa juga karena dia takut kamu menghakimi dia takut kamu bakalan khawatir dan cemas berlebihan yang akhirnya mengganggu proses evaluasinya tadi. Bisa juga. Jadi alasannya macam-macam kenapa itu tidak dia ceritakan, tapi yang jelas kemungkinan besarnya ini memang sengaja tidak dia ceritakan ke kamu gitu. Karena dia mikirnya saat ini dia udah berusaha, dia sedang berusaha memperbaiki gimana supaya kesalahan ini tidak terjadi lagi di masa sekarang gitu. Jadi dia, karena itu sangat mengganggu pikirannya, dia sangat kepikiran dengan masalah itu, dengan kesalahan itu, dia sangat menyesal atas terjadinya kesalahan itu, makanya dia berusaha mati-matian untuk memperbaiki itu di saat ini gitu. Oke, saya kira cukup itu untuk hasil di tebaran ketiga. Sekarang kita langsung menuju ke kesimpulan. Halo, akhirnya kita sampai di penghujung reading. Di kesimpulan dari reading kali ini, yaitu hal apa yang dia sembunyikan dari kamu, hal apa yang tidak dia ceritakan dari kamu. Nah, dia siapa? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Nah, untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, jadi suatu hal yang disembunyikan dari kamu adalah dia pernah berkonflik dengan seseorang di masa lalunya. Dia pernah memiliki masalah besar, masalah yang memiliki pengaruh besar di dalam hidupnya dengan seseorang. Bisa seseorang nih, keluarga, teman kerja, bisa pasangan dia di masa lalu. Intinya suatu konflik besar atau suatu konflik yang menimbulkan dampak besar, pengaruh besar bagi kehidupannya, yang mengubah dia 180 derajat. Dan konflik itu tidak dia ceritakan ke kamu gitu. Macam-macam alasannya gitu. Bisa karena dia juga berusaha melupakan itu, makanya dia nggak mau ingat-ingat lagi, dia nggak mau cerita karena ya supaya dia sendiri juga bisa melupakan hal itu. Karena konflik itu berefek besar untuk kehidupannya gitu. Sedangkan untuk hal yang disembunyikan olehnya, untuk teman-teman di tebaran kedua adalah dia sedang mengusahakan sesuatu, dia sedang memperjuangkan sesuatu saat ini. Nah, perjuangannya ini, kerja kerasnya ini tidak dia ceritakan ke kamu karena takut kamu mengganggu perjuangannya, takut kamu cemas, takut kamu khawatir berlebihan, takut kamu overthinking gitu. Jadinya dia akan cerita nanti kalau udah berhasil, nanti kalau udah finish. Nah, dalam perjalanannya dia nggak mau menceritakan itu ke kamu, dia nggak mau cerita terlalu detail ke kamu. Ya cukup kamu tahu baik-baiknya aja. Nanti waktu udah berhasil mungkin dia baru akan cerita semuanya gitu, oke? Sedangkan untuk hal yang disembunyikan bagi teman-teman di tebaran ketiga tadi adalah dia pernah gagal dalam dia pernah gagal dalam suatu hubungan, dia pernah membuat kesalahan yang sangat mempengaruhi pikirannya, yang membuat dia sangat menyesal, dan saat ini dia sedang mengusahakan supaya tidak mengulang kesalahan yang sama gitu. Nah, kesalahan dia, kegagalan dia dalam suatu hal ini tidak dia ceritakan ke kamu karena berbagai alasan. Bisa takut kamu jadi overthinking, bisa takut
kamunya nanti menilai yang enggak, bisa juga karena dia malu, bisa juga karena ya udah kan aku sekarang juga udah memperbaiki kesalahannya gitu, jadi aku nggak perlu cerita gitu juga bisa. Jadi intinya dia pernah membuat suatu kesalahan di masa lalu, dia nggak mau menceritakan itu karena sekarang dia sudah berusaha memperbaiki dirinya. Ia berusaha memperbaiki kesalahannya, melakukan evaluasi diri agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Oke? Finish. Jadi reading kali ini sudah selesai tentang hal apa yang disembunyikan dari kamu. Saya nggak bilang ini suatu kebohongan ya, karena kan kadang kebohongan tuh ada bohong putih gitu, ada suatu hal yang sengaja tidak diceritakan karena dia punya alibi, dia punya reason, dia punya alasan khusus untuk itu. Makanya saya dari awal tidak menyebut ini sebagai suatu kebohongan, tapi hanya hal yang tidak dia ceritakan kepada kamu gitu. Oke? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan diambil baiknya, dibuang buruknya. Untuk sesi konsultasi privat silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ dan tanyakan paket apa saja yang bisa saya bantu untuk kalian. Oke? Cukup sekian reading kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.